Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Ayo semangat kembali belajarnya. Hari ini kita belajar tema 4, jenis-jenis pekerjaan. Ketika ingin memulai melukis, seorang pelukis biasanya membutuhkan inspirasi atau ide untuk membuat lukisannya. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh seorang pelukis untuk mendapatkan inspirasi. Di antaranya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kita perhatikan lingkungan di sekolah kita. Diingat-ingat ya. Nah, di sana itu ada banyak jenis pekerjaan. Di antaranya ada kepala sekolah, ada guru, ada tata usaha, ada bagian perpustakaan, ada bagian keamanan, ada bagian kebersihan, dan ada petugas kantin. Kepala sekolah tugasnya mengatur semua kegiatan yang ada di sekolah. Nah, kalau guru bertugas untuk mengajar, tata usaha membantu menyelesaikan administrasi. Petugas perpustakaan membantu kamu ketika kamu ingin membaca buku-buku di luar buku pelajaran. Nah, petugas keamanan bertugas meningkatkan keamanan di sekolah kita dari gangguan dari luar, ya. Nah, bagian kebersihan, petugas kebersihan bertugas membantu meningkatkan kebersihan di sekolah kita. Dan ibu-ibu kantin, petugas kantin bertugas menjaga kantin untuk membantu kamu ketika kamu membutuhkan makanan lebih ketika berada di sekolah. Suatu hari nanti, insya Allah kalian semua akan menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika kalian menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang jujur. Karena semua agama di Indonesia mengajarkan kita untuk berperilaku jujur. Perilaku jujur merupakan perilaku yang mencerminkan sila pertama dari Pancasila. Nah, perilaku jujur ini tidak bisa dipelajari di kemudian hari dan baru kalian praktekkan. Perilaku jujur harus ditanamkan dan dibiasakan sejak kecil. Bagaimana caranya? Nah, salah satu caranya dengan mengerjakan ulangan secara mandiri dan tidak menyontek. Ya, kerjakan ulanganmu sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak menyontek merupakan salah satu contoh sikap jujur dan salah satu cara menanamkan sikap jujur sejak dini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan lautan. Sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya laut sebagai mata pencarian mereka. Salah satunya adalah nelayan. Nah, pada gambar kamu bisa memperhatikan ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern. Kita perhatikan perbedaannya. Nelayan tradisional merupakan biasanya pergi melaut atau pergi mencari ikan ke laut itu pada malam hari. Kenapa ya mereka pergi ke lautnya pada malam hari? Yang pertama nih, karena mereka memanfaatkan angin yang berhembus dari daratan ke lautan. Itu. Jadi mereka ada angin yang dapat mendorong mereka ke lautan. Nah, ketika pulang pada pagi hari mereka memanfaatkan angin yang berhembus dari lautan ke daratan, gitu ya. Jadi para nelayan tradisional ini memanfaatkan angin sebagai pendorongnya untuk bisa sampai ke tengah lautan. Nah, karena mereka menggunakan perahu kecil yang tidak bermesin, maka mereka tidak memanfaatkan bahan bakar minyak. Nah, tapi seperti yang kamu tahu, nah, kalau di lautan itu kan ombaknya besar, kadang-kadang terjadi badai laut. Maka nelayan ketika mau mencari ikan, mereka harus memperhatikan cuaca dulu. Kalau cuacanya cerah, cuacanya bagus, baru mereka bisa ke laut. Kalau cuacanya sedang tidak bagus, ombaknya sedang besar-besar, sedang ada badai laut, mereka tidak dapat ke laut.
gitu ya. Nah, eee, karena terbatas dengan peralatan juga yang tidak bermesin, mereka tidak bisa untuk pergi sampai ke tengah laut. Mereka hanya, mengambil ikan dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari daratan, dari pantai. Nah, mereka juga menggunakan jaring sederhana untuk menangkap ikan. Makanya hasil tangkapan ikan nelayan-nelayan tradisional itu cenderung lebih sedikit daripada nelayan modern. Nah, kalau nelayan modern, perhatikan kapalnya. Kapalnya saja besar sekali ya, lihat hasil tangkapannya. Nah, nelayan modern mereka menggunakan kapal besar dengan bantuan mesin dan menggunakan bahan bakar. Dengan begitu, mereka tidak mudah tergoncang ombak. Nah, mereka dapat berlayar sampai ke laut lepas menangkap ikan yang lebih banyak dengan menggunakan peralatan modern. Jadi, nelayan-nelayan modern ini di kapalnya itu mereka mempunyai jaring yang besar dan juga mempunyai radar. Radarnya ini untuk mendapatkan atau mendeteksi kumpulan ikan-ikan, di mana ikan yang banyak di sana mereka akan pergi. Makanya eh, nelayan modern ini hasil tangkapan ikannya jauh lebih banyak daripada nelayan tradisional. Akan tetapi, apabila mereka boros menggunakan bahan bakar minyak, akhirnya akan menimbulkan kerusakan pada laut, ya. Terlalu banyak menggunakan bahan bakar minyak, akhirnya kelestarian laut juga terancam, ya. Apalagi kalau sampai nanti minyaknya bocor dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Nak. Ini adalah hal-hal yang sangat tidak boleh dilakukan oleh nelayan. Menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau ataupun menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Pukat harimau itu apa sih, Bu? Pukat harimau adalah jaring besar yang dapat menangkap semua biota laut. Kamu perhatikan jaringnya, Nak. Ya, ketika kita menggunakan jaring itu, semua hewan-hewan yang di laut akan ikut tertangkap. Ikan-ikan yang besar, ikan-ikan yang kecil, hewan-hewan yang tidak seharusnya kita butuhkan ikut tertangkap. Nah, dengan begini biota laut akan semakin cepat punah, gitu ya. Nah, begitu juga dengan menggunakan bom. Ketika kita menggunakan bom, maka akan selain hewan-hewan biota laut, hewan-hewan di laut juga bisa ikut-ikutan mati. Nah, kita juga dapat menghancurkan terumbu karang, gitu. Perhatikan kegiatan ekonomi pada gambar. Nah, di sana ada nelayan yang memanfaatkan sumber daya alam laut untuk menangkap ikan, untuk mendapatkan ikan. Nah, ikan-ikan nanti yang didapatkan oleh nelayan, yang ditangkap oleh nelayan, itu akan dijual ke pelelangan ikan. Dari pelelangan ikan, kemudian ikan-ikan itu dibawa oleh truk, ya, dibawa oleh truk ke kota untuk dijual di pasar. Nah, kita sebagai konsumen membeli ikan tersebut di pasar, kemudian kita dapat menikmatinya. Berarti ada beberapa jenis pekerjaan dari yang bersumber dari perikanan. Ada nelayan, ada pedagang, ada supir dan kenek, ya, yang membawa ikan ke kota. Ada juga pedagang di pasar. Nah, itu merupakan pekerjaan-pekerjaan lain yang terlibat di dalam bidang perikanan. Ada dua jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau pekerjaan yang menghasilkan barang itu biasanya ada barangnya, Nak, dihasilkan barangnya. Contohnya seperti petani. Petani menanam padi, dia menghasilkan padi. Nelayan menangkap ikan, dia menghasilkan ikan. Peternak memelihara atau beternak kambing, bebek, sapi, dan lain sebagainya, menghasilkan hewan-hewan ternak.
Begitu juga perajin, ya, mereka membuat meja, membuat kursi, membuat kerajinan tangan, ada hasilnya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan barang itu ada barang yang dihasilkannya, ya. Nah, sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa, biasanya mereka tidak menghasilkan barang, tapi jasa pelayanannya bisa dinikmati orang lain. Contohnya guru. Guru tidak ada barang yang bu guru jual, tidak ada barang yang bu guru hasilkan, tetapi jasa pelayanan yang bu guru berikan memberikan manfaat untuk kalian. Begitu juga dengan dokter, tidak ada bentuk barangnya, ya, tapi apa yang dokter lakukan ketika dokter memeriksa orang yang sakit dan lain sebagainya itu jasa yang diberikan oleh dokter. Petugas kebersihan, sopir juga merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya, Nak. Terima kasih.